Cerita dimulai 5 tahun lalu di Palung, Filipina. Jonas lagi mimpin misi penyelamatan kapal selam nuklir. Situasinya genting banget. Pas lagi bawa awak terakhir, kapal selam mereka dihantam sesuatu yang gede banget dari luar. Sesuatu yang gak mereka kenali. Kepanikan pun terjadi di dalam kapal yang mulai remuk itu. Jonas berhasil nyelamatin sebagian awak, tapi 2 krunya terjebak. Mereka sadar, udah gak ada harapan. Jonas terpaksa mengambil keputusan berat, meninggalkan mereka untuk menyelamatkan yang lain. Salah satu kru, Dr. Heller, gak terima dan nyalahin Jonas. Ngira Jonas panik dan pengecut. 5 tahun kemudian, kita pindah ke stasiun penelitian bawah laut super canggih, Manawan. Stasiun ini didanai miliarder Jack Morris. Dia disambut oleh Dr. Zhang dan anaknya yang juga ahli kelautan, Su Yin. Mereka lagi ngawasin misi paling ambisius dalam sejarah manusia. Misinya adalah ngebuktiin teori Dr. Zhang. Dia percaya Palung Mariana bukanlah titik terdalam, tapi cuma lapisan termoklin gas. Di bawahnya ada dunia yang sama sekali baru. Misi ini dipiloti oleh Lori yang ternyata mantan istrinya Jonas. Kapal selam Origin yang dipiloti Lori, Toshi, dan The Wall mulai turun menembus lapisan termoklin itu dan berhasil. Teori Dr. Zhang benar. Di bawah sana ada ekosistem baru yang luar biasa, penuh dengan spesies yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi, kegembiraan itu nggak berlangsung lama. Saat mereka meluncurkan robot penjelajah, sensor mendeteksi sesuatu. Sesuatu yang bergerak cepat. Sesuatu yang sangat besar. Makhluk itu langsung nabrak kapal selam Origin, bikin mereka terdampar di dasar dan kehilangan kontak. Di Manawan, semua orang panik. Mereka butuh penyelamat terbaik di dunia untuk misi di kedalaman ekstrim ini. Cuma satu nama yang muncul, Jonas Taylor. Dr. Heller jelasnya setuju. Dia masih nyimpen dendam. Tapi Dr. Zhang sadar, cuma Jonas yang mungkin pernah ketemu sesuatu itu. Jonas sendiri sekarang hidup tenang di Thailand, udah pensiun dari dunia penyelamatan. Tapi begitu dia dengar yang terjebak di bawah sana adalah Lori, dia nggak bisa nolak. Dia setuju kembali untuk satu misi terakhir yang mustahil ini. Sementara itu, di dalam Origin, situasinya makin parah. Oksigen menipis, dan perut Lori terluka. Di luar kapal, makhluk raksasa itu mulai menampakkan diri. Saat mereka menyalakan lampu, makhluk itu kembali. Guncangan hebat terjadi, bikin suplai oksigen mereka bocor. Waktu mereka menipis. Su Yin gak mau nunggu lama. Nekat turun pakai kapal selam mini sendirian buat mencoba penyelamatan. Di saat yang sama, Jonas tiba di mana satu. Dia langsung bersiap pakai kapal selam canggih, Evolution, untuk turun ke Palung. Di kedalaman, Su Yin sampai lebih dulu. Tapi kapalnya malah diserang sama cumi-cumi raksasa. Tentakelnya melilit kapal selam Su Yin, nyaris menghancurkannya. Tapi tiba-tiba, cumi-cumi itu mati. Sesuatu yang jauh lebih besar baru saja memakannya. Itulah dia. Hiu raksasa prasejarah Megalodon akhirnya muncul di depan mata mereka. Jonas, yang juga udah sampai di lokasi, langsung sadar. Inilah makhluk yang dia temui 5 tahun lalu. Dr. Heller yang melihat dari pangkalan cuma bisa syok dan merasa bersalah. Jonas sadar hiu itu tertarik cahaya.
Dia langsung memancing Megalodon menjauh sementara dia mendekati Origin. Jonas berhasil mengevakuasi Lori dan The Wall. Tapi sayangnya, Toshi mengorbankan diri, menutup pintu, dan menembakkan Suar agar Megalodon mengejarnya, memberi waktu teman-temannya kabur. Di pangkalan, Suyin nyalahin Jonas karena meninggalkan Toshi. Tapi Dr. Heller akhirnya minta maaf ke Jonas, mengakui Jonas benar selama ini. Besoknya, Suyin juga minta maaf ke Jonas. Mereka sadar masalah mereka jauh lebih besar dari sekedar ego. Masalahnya, Megalodon itu ternyata ikut lolos. Saat kapal selam mereka naik, celah di lapisan termoklin terbuka cukup lama. Hiu raksasa itu berhasil lolos dari palung dan masuk ke lautan kita. Mereka tahu ini bencana besar. Buktinya langsung muncul. Mei, anak Suyin, melihat hiu itu dari jendela kaca observasi Manawan. Megalodon itu nabrak kaca, meninggalkan bekas gigitan raksasa. Mereka harus segera melacak dan membunuh monster ini sebelum dia berbuat lebih banyak kerusakan. Rencana pun disusun, melacak dan meracuni si Megalodon. Jonas nekat berenang di laut lepas untuk menembakkan pelacak ke sirip hiu itu. Sebuah aksi gila yang nyaris bikin dia jadi santapan. Tapi berhasil, pelacak terpasang. Sekarang bagian kedua, meracuni. Kali ini, Suyin yang masuk ke dalam sangkar polikarbonat super kuat untuk menembakkan racun dosis tinggi. Awalnya lancar, tapi Megalodon itu marah besar. Dia nyerang sangkar, gigit, dan nyaris menelan Suyin bulat-bulat. Jonas terjun lagi untuk menyelamatkan Suyin. Dalam kekacauan itu, sangkar putus dan tenggelam. Jonas berhasil membebaskan Suyin yang pingsan kehabisan oksigen. Tepat saat mereka ditarik, Megalodon itu akhirnya mati karena racun dan tersangkut di tali derek. Mereka menang. Mereka mengangkat bangkai Megalodon ke kapal untuk merayakannya. Tapi Jonas gerasa ada yang aneh. Ukuran giginya beda dari yang dia lihat di kaca pangkalan. Dan saat itulah, dari dalam air, muncul hiu lain. Hiu yang jauh lebih besar. Ternyata, Megalodon yang mereka bunuh cuma umpan. Ini dia Megalodon yang sebenarnya. Monster ini langsung melahap Megalodon yang lebih kecil dan menghancurkan kapal mereka. Dr. Zhang terluka parah, dan Dr. Heller mengorbankan dirinya untuk jadi umpan agar yang lain bisa selamat. Mereka mundur kemana satu. Dr. Zhang meninggal. Si miliarder Jack Morris ternyata pengecut. Dia bilang udah lapor ke pihak berwajib, tapi nyatanya dia bohong. Dia malah nyoba ngebunuh Megalodon itu sendiri pakai tentara bayaran, yang berakhir dengan dia dimakan hidup-hidup. Tim Manawan sadar mereka dibohongi. Lebih parah lagi, pelacak menunjukkan si Megalodon sedang menuju pantai Sanya, pantai terpadat di dunia. Ini bakal jadi pembantaian massal. Jonas dan timnya harus menghentikannya, cuma berbekal peralatan seadanya. Di pantai Sanya, kekacauan terjadi. Jonas memancing Megalodon menjauh dari keramaian. Dalam pertarungan akhir yang gila, kapal selam Jonas hancur. Dia keluar, menusuk mata Megalodon pakai tombak. Darah mengundang hiu-hiu lain yang mengeroyok Megalodon sampai mati. Akhirnya, monster itu kalah.